Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung terpercaya membahas segala hal tentang jantung secara mendalam tapi tetap mudah dimengerti. Bersama dengan saya Dr. JJ. Nah, di video ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang HDL, si kolesterol baik. Seberapa baik dia, apa betul-betul sepenuhnya baik kolesterol HDL ini, ya. Nah, ini adalah seri video di mana saya sedang membahas soal lipid dengan hashtag bahas lemak. Dan ini sudah masuk video ketiga di mana saya bahas masalah angka-angka yang sering kita jumpai pada pemeriksaan profil lipid ya. Di video pertama kita sudah bahas tentang angka kolesterol total. Video sebelumnya juga sudah bahas tentang LDL, si kolesterol jahat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang HDL ya. Oke, HDL atau High Density Lipoprotein. Saya ulang sekali lagi, lipoprotein itu adalah lipid berikatan dengan protein karena kolesterol tidak bisa jalan sendiri di dalam pembuluh darah kita karena tidak larut di dalam aliran darah. Ya, setelah berikatan dengan protein, maka lipoprotein ini menjadi kendaraan pengangkut kolesterol. Nah, kenapa HDL ini biasa kita sebut sebagai kolesterol baik? Karena tugas dia berlawanan dengan tugas LDL yang kita sudah bahas di video sebelumnya, ya. Kalau LDL, low density lipoprotein, ya kalau kita bilang ini kembali saya gambarkan seperti jalan tol, ya. Nah, di jalan tol ini si LDL dia akan membawa kolesterol ya untuk dibawa ke jaringan, untuk dipakai untuk membangun struktur jaringan. Nah, kita sudah bahas kemarin bahwa masalah terjadi kalau LDL ini berlebihan. Kolesterolnya jadi berlebihan sehingga dia akan menumpuk-numpuk di sepanjang jalan tol ini ya. Nah, menumpuk di sini dan kemudian menimbulkan risiko nanti akan menjadi plak. Nah, disinilah tugas HDL. HDL itu ya, ini HDL. HDL itu tugasnya ngambil kolesterol yang tumpah-tumpah ini lalu dibawa pulang ke hati. Jadi dia kalau di jalan tol ibarat ya mobil derek begitu. Mobil-mobil yang macet, mogok-mogok ini yang numpahkan segala macam ini, dia sekaligus diangkut sampahnya semua, sekaligus kalau ini ya mobilnya dibawa juga sama dia begitu. Kira-kira begitu. Ya, itu yang menyebabkan HDL kita sebut sebagai kolesterol yang baik. Karena dia kayak truk sampah yang membersihkan sampah yang berceceran tadi. Nah, dari mana HDL ini berasal? HDL ini dibentuk oleh dua sumber, satu di liver atau di hati, satu lagi di usus. Ya, jadi setelah dibentuk akan terbentuk HDL yang kita sebut HDL-nya masih muda atau dalam bahasa medisnya disebut HDL yang nascent, ya, nascent HDL. Ya, HDL yang masih muda ini kalau digambarkan seperti cakram begitu, dia kayak tengahnya masih kempes gitu ya, kayak kalau bukan bola gitu tapi bentuknya lebih seperti donat begitu, masih kempes. Kenapa masih kempes? Karena dia masih kosong nggak ada isi kolesterolnya. Ini kayak mirip-mirip mobil sampah tapi belum ngambil sampahnya. Jadi nanti si HDL yang masih kosong ini akan datang ke tempat di mana ada tumpukan sampah. Nanti dia punya kemampuan. Ada enzim-enzim di dalam HDL yang muda ini yang punya kemampuan untuk menarik sampah-sampah yang tumpah di jalan itu, kolesterol yang tumpah ini untuk dimasukkan ke dalam mobil sampahnya dia atau mobil dereknya ini, masuk, dipenuhi, lalu nanti dia akan berubah menjadi HDL yang matang atau HDL yang matur ya, di mana dia bentuknya udah nggak kayak donat tadi, dia udah jadi bulat begitu penuh dengan kolesterolnya. Nah, ketika dia sudah penuh itu, maka dia siap untuk bawa pulang kolesterol yang sudah ditangkap dari sepanjang jalan tadi, dibawa pulang untuk dikembalikan ke liver. Ya, di mana liver itu tadi kita sudah bahas, video sebelumnya sudah kita bahas, liver itu atau hati itu adalah pabriknya, pabrik yang memproduksi awalnya.
ya. Tapi di pabrik itu juga dia bisa menerima sisa-sisa dari bahan baku yang kelebihan, yang tumpah-tumpah dikembalikan di sana untuk didaur ulang. Ya, termasuk si HDL-nya juga masuk ke dalam pabriknya, dipecah, didaur ulang, bisa dibentuk menjadi HDL baru. Kita ingat tadi hati dan usus ini adalah sumber produksi dari si HDL, ya, supaya nanti bisa mengangkut lagi kolesterol yang tumpah-tumpah dibawa pulang lagi sana. Kalau sudah berlebihan, tidak diperlukan lagi untuk daur ulang, itu kolesterolnya sebagian akan dibuang ke usus lewat empedu. Ya, nanti dibuang, sekali lagi dibuangnya lewat feses, lewat tinja. Jadi kolesterol itu semuanya nanti pembuangannya lewat feses, lewat tinja. Jadi nggak ada yang lewat kencing atau lewat urin, atau nggak ada juga kolesterol yang dibakar sebagai bahan bakar sumber energi di tubuh, tidak ada. Kolesterol itu antara dia dipakai untuk sumber bahan baku bangunan, jadi dia kerjanya untuk struktur bikin bahan baku untuk bangunan di tubuh, untuk membran sel, untuk hormon-hormon, untuk bikin vitamin D, ya. Nah, kalau sudah kelebihan nggak kepakai, tugas si HDL tadi bawa pulang, dibawa kembalikan ke liver. Kalau sudah kelebihan nggak terpakai, dibuangnya lewat usus, lewat empedu, ya. Keluar lewat usus, keluar lewat feses. Nah, fungsi itu tadi yang dikenal sebagai fungsi RCT, reverse, ya. C-nya kolesterol transport. Reverse cholesterol transport, jadi terbalik transport kolesterolnya. Jadi kalau kita gambarkan di jalan tadi, mungkin kita gambarkan seperti jalan yang ada dua jalur. Jalur pertama diisi oleh ini LDL tadi yang bawa kolesterol. Maka ketika ketangkap di sini oleh si HDL, dibawa masuk, lalu dibawa pulang untuk ke liver, ya, ini HDL. Ya, agak salah gambarnya. Maksudnya HDL ini bentuknya lebih kecil daripada LDL, ya. Jadi HDL itu densitasnya lebih tinggi daripada LDL, tapi bentuknya lebih kecil daripada si LDL. Dan jumlahnya pada umumnya juga secara keseluruhan jumlah kandungan kolesterolnya juga lebih rendah daripada LDL. Jarang sekali kita ketemu pasien yang porsi HDL-nya lebih tinggi daripada LDL, ya. Nah, tadi saya belum bahas apa sebetulnya kalau kita bilang kadar HDL kolesterolnya itu misalnya katakan 50 mg per desiliter. Itu kadar apa namanya? Itu kadar kolesterol. Tapi kolesterol yang dibawa oleh HDL. Kadar kolesterol yang dibawa oleh kendaraan HDL ini. Sama seperti di video sebelumnya saya sudah bahas, kadar LDL kolesterol itu menggambarkan kadar kolesterol yang dibawa oleh si LDL, ya. Jadi tidak menggambarkan berapa jumlah LDL-nya, tapi menggambarkan berapa kolesterol yang dibawa oleh LDL. Kalau itu kadar LDL kolesterol. Kalau di sini kadar HDL kolesterol menggambarkan berapa kadar kolesterol yang dibawa oleh si HDL. Nah, kalau digabungkan sama-sama itu seperti video pertama, itu adalah kadar kolesterol total, gabungan dari LDL plus HDL. Sebetulnya dalam perhitungan aslinya juga ditambah dengan sebagian 1/5 dari kadar triglycerid kalau kadar kolesterol total, ya. Sampai di sini jelas, ini adalah yang kita sebut tadi RCT, reverse cholesterol transport. Jadi transportasi yang terbalik arahnya, membawa kolesterol kembali ke liver. Nah, banyak yang berpikir bahwa HDL ini semata-mata soal jumlah, ya, soal jumlah. Makanya kita selalu bilang HDL itu harus tinggi jumlahnya, karena seperti tadi kalau makin banyak HDL-nya, makin banyak yang ambil sampah pulang kembali, jadi bersih pembuluh darahnya. Jumlah yang menjadi patokan. Tetapi sebetulnya yang lebih penting bukan jumlah, tapi fungsi. Apakah HDL yang banyak itu berfungsi semuanya atau tidak? Nanti saya kasih gambarannya, ya. Nah, fungsi dari HDL itu ternyata dia punya fungsi juga sebagai antioksidan, ya. Kemudian dia juga sebagai antiinflamasi. Jadi antioksidan mencegah oksidasi, antiinflamasi mencegah peradangan, ya. Jadi kalau memang HDL-nya jumlahnya tinggi dan berfungsi semua, maka ini menjadi hal yang baik. Makanya cocok dia disebut sebagai kolesterol yang baik. Kemudian juga dia berfungsi untuk menjaga endotel, ya, dan mencegah penggumpalan darah atau agregasi. Jadi ini bagus sekali fungsi dari si HDL. Nah, fungsi berikutnya adalah kemampuan dia untuk mengambil sampah tadi. Saya ulangi tadi bahwa HDL yang masih muda itu seperti tengahnya kosong gitu, ya, tengahnya kosong seperti cakram atau seperti donat begitu, ya, tengahnya kosong, belum ada
kolesterol yang diambil. Kemampuan dia untuk ngangkut kolesterol yang sampah bertumpuk-tumpuk itu fungsi yang penting. Nah, jumlah dari HDL tidak serta-merta menunjukkan bahwa HDL-nya berfungsi dengan baik. Itu kalau gambaran di jalan tol tadi, itu gambarnya seperti ada mobil atau truk-truk sampah yang tugasnya ngangkut sampah, tapi sopirnya malas. Nongkrong aja di pinggir jalan, nggak ngambilin sampah. Ya. Jadi truk-truk itu tetap kosong, nggak ngangkut sampah. Bahkan makin banyak jumlahnya dia, makin bikin macet malahan. Dan ini bisa terjadi pada kondisi di mana HDL-nya fungsinya kurang bagus atau sudah beberapa penelitian HDL yang terlalu tinggi. Nah, teman-teman semua, HDL itu pada laki-laki di atas 40, ya. Pada wanita di atas 50. Tapi idealnya di atas 60. Makin tinggi makin bagus. Tapi ada batas tingginya, ya. Nggak boleh lewat dari 90 mg per desiliter. Kalau lewat dari 90 mg per desiliter, itu ternyata fungsinya malah menurun, sehingga akibatnya walaupun kelihatan jumlahnya banyak, ternyata dia meningkatkan kejadian penyakit jantung koroner. Sehingga kalau digambarkan tuh grafiknya seperti U begitu. Makin rendah kadar HDL-nya, makin tinggi kejadian penyakit jantung koroner. Ya, nanti di sini sweet spot-nya ini area di sini kurang lebih sekitar antara 60 sampai 80 mg per desiliter. Itu paling bagus menyebabkan penurunan kejadian kardiovaskuler. Tapi mulai naik lagi kalau lebih dari 90 maka kejadian kardiovaskulernya makin tinggi. Nah, penjelasannya ada di masalah fungsi tadi. Makin banyak dia ternyata fungsinya ternyata tidak ngikut gitu. Jadi fungsinya nggak makin baik, ya. Tadi ibarat yang di jalan tol tadi, itu mobil-mobil truk sampahnya itu ternyata sopirnya malas-malas, nggak diangkutin sampahnya, ya. Jadi akhirnya malah bikin macet juga dia, malah bikin gangguan. Termasuk tadi yang kita bahas, fungsi antioksidan, fungsi antiinflamasi, fungsi untuk menjaga endotel dan fungsi untuk anti penggumpalannya juga kurang. Nah, kapan orang-orang yang punya jumlah HDL ini kita curigai fungsinya kurang bagus, kita bisa menilainya dari orangnya, profil si pasiennya. Karena kita tidak punya cara untuk menilai gimana fungsi dari si HDL, ya. Fungsi HDL sangat susah untuk dinilainya karena itu biasanya kita pakai dalam research namanya, ya. Tetapi kita bisa memperkirakan apakah seseorang itu fungsi HDL-nya bagus atau tidak. Orang-orang yang diabetes itu kita curiga fungsi HDL-nya kurang bagus, ya, atau resistensi insulin, ya, atau ada obesitas. Kemudian orang yang kalau jarang olahraga itu kemungkinan fungsinya juga jelek. Orang yang merokok itu fungsinya juga jelek, ya. Nah, tentu sebaliknya kalau pingin fungsi daripada HDL-nya ini meningkat, kita lakukan hal-hal yang sebaliknya. Stop merokok, lakukan olahraga, turunkan berat badan, itu akan menyebabkan fungsinya meningkat. Walaupun mungkin dari segi jumlah HDL-nya, mungkin peningkatan jumlahnya tidak terlalu signifikan, ya. Nah, ini ngomongin peningkatan HDL, apakah HDL perlu ditingkatkan atau tidak, ya. Nah, dulu ada beberapa penelitian yang meneliti obat-obat yang bisa menaikkan kadar HDL. Misalnya obat niacin dulu, ya. Ada juga obat namanya CETP inhibitor. Ya, ini obatnya setahu saya belum sempat beredar karena ternyata hasilnya malah jelek, ya. Jadi obat-obatan ini ternyata secara penelitian meningkatkan kadar HDL, tetapi dalam penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa orang-orang yang kadar HDL-nya naik karena obat-obatan ini malah kondisi kardiovaskulernya malah tidak lebih baik, malah lebih jelek. Jadi pada akhirnya kita secara dari guideline, dari panduan, tidak merekomendasikan untuk HDL ini harus ditingkatkan dengan menggunakan obat. Lalu adakah cara untuk meningkatkan HDL? Ada tadi dengan ini tadi, ya, berhenti merokok, olahraga teratur, turunkan berat badan, kemudian beberapa makanan misalnya omega 3, ya, lemak tak jenuh, kemudian kalau triglycerid diturunkan, itu bisa membantu supaya HDL-nya naik.
Tapi yang utama juga bukan sekedar HDL-nya naik, ya kita tidak terlalu fokus lihat angkanya HDL-nya naik berapa, tapi kita yakini bahwa dengan pola hidup yang bagus ini HDL-nya fungsinya akan membaik. Ya, jadi teman-teman sekalian kalau kita lihat kadar LDL tinggi, maka kita akan mengingat ini jangan-jangan resiko untuk timbul plak kalau LDL tinggi. Tapi kalau HDL rendah, ya, nah itu menunjukkan bahwa pola hidup ini alarm nih, bahwa tubuhnya nih pola hidupnya nggak beres, metaboliknya pada nggak beres. Itu alarm untuk merubah pola hidupnya segera. Ya, jadi HDL ini yang penting adalah fungsinya. Sekali lagi memang kita nggak punya cara untuk menilai fungsi HDL. Ada dalam penelitian namanya HDL efflux capacity, ya, kapasitas dari efflux HDL. Nah, ada istilah efflux, istilah influx itu maksudnya, jadi kalau ini adalah pembuluh darah, ini LDL, LDL bisa masuk ke sini, ke dalam dinding pembuluh darah, menyebabkan penimbunan kolesterol di sini, ini masuk, ini influx namanya, ya, influx dia. Lalu kalau LDL datang, kasih warna lain ya, LDL datang, dia punya kemampuan untuk mengambil lagi si LDL yang sudah keluar ke dinding pembuluh darah ini untuk masuk ke sana. Itu namanya efflux, ya. Kemampuan efflux ini bisa dinilai, tapi dalam research, dalam penelitian. Pemeriksaannya terlalu mahal dan terlalu susah untuk dilakukan, ya. Tapi sekali lagi tadi kalau mau menilai apakah kemampuan effluxnya ini bagus adalah dengan cara melihat kondisi pasiennya. Makin pasiennya rajin olahraga, berhenti merokok, makanannya bagus, tidak ada DM, tidak ada obes, itu kemungkinan fungsinya makin baik, ya. Nah, tapi ada juga secara genetik orang-orang yang HDL-nya rendah. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini memang HDL-nya akan selalu rendah, biasanya di bawah 20 mg per desiliter. Nah, ini memang harus hati-hati ya, kalau seperti ini pola hidupnya harus diperbaiki. Oke, saya kira ini yang bisa kita bahas soal HDL, mungkin sedikit lagi soal tablet omega 3, banyak ini omega 3 adalah untuk bisa menurunkan trigliserid ya. Tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa minum omega 3 bisa meningkatkan HDL, ini kalaupun bisa tapi sangat sedikit naiknya ya, jadi perlu perlu diklarifikasi soal ini. Yang kemudian satu hal lagi adalah apakah HDL ini bisa berubah menjadi LDL kalau kita makan yang tidak sehat. Ini mitos, ini HDL nggak bisa berubah menjadi LDL. Kalau kita makan tidak sehat bukan karena HDL-nya yang berubah jadi LDL, tetapi makanan yang tidak sehat itu menyebabkan LDL memang meningkat. Ya, seperti sudah saya bahas dalam video sebelumnya, kenapa LDL bisa meningkat kalau kita makan makanan yang kandungan lemak jenuh, karena LDL-nya pembuangannya menurun. Ya, yang saya contohkan kemarin adalah jalan tol, ini pintu tolnya itu kalau kita makan makanan yang lemak jenuh, pintu tolnya ditutup sehingga si LDL-nya tidak bisa lewat. Jadi LDL-nya penuh terus di sepanjang pembuluh darah sehingga akibatnya dia meningkat kadarnya. Jadi bukan karena HDL-nya dirubah jadi LDL, ya. Baik, kemudian yang terakhir adalah mungkin saya sampaikan tentang panduan ya. Di dalam panduan atau guideline, sekali lagi baik itu AHA ya Amerika atau dari Eropa, ESC atau EAS, apakah HDL ini merupakan target untuk kita obati? Kalau teman-teman perhatikan dari awal tadi, tidak ya. Jadi kita tidak ada target untuk mengobati HDL, tidak ada. Seberapapun rendahnya dia. Kalau HDL-nya mau dinaikkan itu dengan cara merubah pola hidup. Tapi merubah pola hidup sebetulnya bukan hanya untuk HDL, itu untuk semua. LDL juga akan turun, trigliserid akan turun, berat badan juga turun, tensi turun, gula juga turun. Jadi kalau perubahan pola hidup sebetulnya berlaku universal untuk semuanya. Tetapi apakah HDL merupakan petunjuk resiko atau risk marker ya? Nah, HDL memang petunjuk resiko. Kalau HDL-nya rendah, berarti kemungkinan besar memang pola hidupnya kurang bagus dan harus diperbaiki. Ya, baik. Saya kira untuk HDL mudah-mudahan sudah cukup dipahami, sudah cukup mengcover semuanya. Nanti saya yakin kalau masih ada hal-hal yang belum saya cover di video ini soal HDL,
Nanti pelan-pelan kita akan gali, kita akan bahas satu persatu makin lengkap, terus makin dalam ya. Teman-teman tetap stay tune di Seputar Jantung. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, kalau teman-teman suka dengan edukasi yang seperti ini, subscribe Seputar Jantung dan juga di-share kepada teman-teman yang lain. Dan di video yang mendatang kita akan bahas soal triglycerid ya. Banyak orang suka salah paham soal triglycerid, kita akan bahas sampai lengkap di sana ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jantung sehat.